Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, saya minta Alri untuk memimpin doa. Silakan Alri. Baik Pak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ari. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Pak Lukman harapkan anak-anak semua untuk menyalakan kameranya ya. Terus karena ini masih dalam keadaan pandemi, Pak Lukman harapkan anak-anak semua tetap menggunakan atau mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang 3M itu ya. Ada memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Mencuci tangan, Pak. Mencuci tangan ya. Baiklah. Pak Lukman ingin mengetahui kehadiran untuk pada pagi hari ini ya. Pak Lukman kirim linknya untuk daftar hadirnya anak-anak semua untuk mengisi sendiri ya di link chat yang ada di samping ini. Silakan. Baiklah, terima kasih sudah mengisi link absen untuk pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita ke materi, Pak Lukman ingin bertanya, kira-kira untuk materi terakhir pada minggu lalu itu apa ya? Tentang polimorfisme, Pak. Betul sekali, materi terakhir kemarin kita bahas tentang polimorfisme. Jadi ini adalah materi yang ada di salah satu materi di PBO ya. Pak Lukman harapkan kalian tetap belajar, ya, tetap menambah skill kemampuan anak-anak semua, biar anak-anak itu punya skill khusus yang ada di pelajaran atau di jurusan rekayasa perangkat lunak ini ya, seperti itu. Baiklah, kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Pak Lukman akan tayangkan dulu ya. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang konsep package dalam program aplikasi berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Sebelum kita ke tujuan, ini ada namanya kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar untuk pada pagi hari ini, yang pertama adalah menerapkan penggunaan package dalam aplikasi. Yang kedua, membuat aplikasi melalui pengelompokan kelas dalam package. Ya, itu namanya kompetensi dasarnya. Untuk tujuannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep package dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis package. Ya, yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan prosedur package dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat merancang, peserta didik dapat membuat, dan peserta didik dapat menguji program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan package-nya. Baik, untuk peta konsep, untuk materi pada pagi hari ini, kita ada 3. Yang pertama ada konsep package, ada prosedur, dan yang ketiga adalah keterampilan atau praktek tentang merancang, membuat, dan mengkompilasi program aplikasi berorientasi objek. Baiklah, Pak Lukman tampilkan sebuah gambar. Kelihatan di sini gambarnya? Kelihatan, Baik, baik. Tolong amati gambar di bawah ini, ya. Silakan mungkin Alari bisa menjelaskan maksud dari gambar ini. Maksud dari gambar ini kayak menjelaskan kalau package itu adalah sebuah tempat yang isinya adalah beberapa kelas gitu, Pak. Dan kelas itu memiliki kriteria yang sama. Bagus sekali. Satu lagi mungkin Pak Lukman pengen tahu penjelasan dari Ira. Silakan Ira. Iya Pak.
Jadi di dalam sebuah package terdapat beberapa kelas. Bagus sekali ya. Jadi gambar di sini maksudnya adalah satu package itu terdiri dari beberapa kelas seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengertian package ya. Sebelum Pak Lukman menjelaskan, mungkin ada penjelasan dari Saudari Devinta, silahkan. Baik, Pak. Untuk pengertian package, menurut saya, package merupakan mekanisme dari encapsulation suatu kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, subpackage, dan juga interface menjadi suatu unit tunggal dalam library. Ini akan memberi kemudahan karena banyak penerapan dari program Java menggunakan konsep hierarki untuk mengatur file-file dari class dan sort. Keuntungan lainnya dari package adalah Anda bisa menghindari konflik untuk penamaan class, karena package dapat memberikan penamaan yang unik. Oke, bagus sekali penjelasannya ya. Jadi poin dari package adalah package dalam program Java terdiri dari kumpulan dari kelas maupun interface. Itu namanya sebuah package ya. Oke. Bagaimana cara memberikan nama pada package begitu ya? Bagaimana? Deklarasinya adalah package menggunakan kata kunci adalah identifier sama dengan nama package ya. Ada depannya package, habis itu namanya seperti apa ya. Aturan penamaan package biasanya diawali dengan huruf kecil ya. Untuk package diawali dengan huruf kecil, tidak dapat menggunakan spasi atau pemisah. Perintah ditulis sebelum atau di atas deklarasi kelas. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini ada package kendaraan, berarti nama package-nya adalah kendaraan ya. Kendaraannya hurufnya huruf kecil kayaknya ya. Gitu. Iya, Pak. Aturannya. Nah, baru di bawahnya adalah public class mobil dan sebagainya. Baik, ini adalah contoh sebuah coding atau perintah dalam sebuah package. Nanti kita akan praktekkan ya setelah penjelasan ini. Nah, ini adalah jenis dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Mungkin bisa dibacakan atau dijelaskan dari sama Hilary seperti itu. Jenis-jenis package itu ada 6. Yang pertama javax.swing, kemudian javax.swing.event, yang ketiga java.lang, yang keempat java.applet, kemudian java.text, dan yang terakhir adalah java.net. Oke, bagus sekali. Jadi jenis Java itu ada 6 ya, diantaranya ada java.swing, java.swing.event, java.lang, dan seterusnya. Contohnya adalah java.swing. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya adalah paket ini berisi kelas-kelas dalam interface untuk komponen GUI atau Graphic User Interface, Swing Java yang menyediakan dukungan untuk tampilan grafis yang portable. Ya, jadi ini adalah jenis paket yang disediakan oleh Java-nya sendiri, seperti itu ya. Ada juga java.net, yaitu paket ini berisi kelas-kelas yang memperbolehkan program untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti itu ya. Oke. Sekarang sebelum kita melakukan praktik, Pak Lukman ingin membagi anak-anak ini menjadi 2 kelompok ya, seperti itu. Sebentar ya. Di sini dibagi 2 kelompok, ada Pak Lukman pilih mungkin kelompoknya Genius atau Ellery, yang kedua kelompoknya Ira ya. Untuk Genius bisa berkelompok dengan 4 anggota kelompoknya, dan Ira juga sama seperti itu ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Tugasnya seperti apa? Nah, tugasnya nanti kita lanjutkan setelah praktek seperti itu ya. Nah, Pak Lukman akan lanjutkan. Nah, Baik, Pak. sekarang kelihatan? Untuk NetBeans-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya untuk prakteknya. Nah, di sini kita menggunakan program namanya, programnya adalah Apache NetBeans ya. Nah, di sini untuk membuat sebuah project baru atau sebuah project ya, untuk melakukan tugas pada pagi hari ini, kita bisa menggunakan menambahkan dengan kategori new project ya. New project, habis itu Java application ya. Habis itu pilih next ya. Habis itu
namanya silahkan anak-anak bikin nama sendiri. Misalnya package, package 3 misalnya seperti itu ya. Habis itu kita finish. Ya. Di sini udah ada package 3 ya. Kelihatan nggak? Ada kan package 3? Baik. Ada Pak. Baiklah, Kelihatan, Pak. sambil kita praktek begitu, mungkin bisa satu siswa atau Ari bisa menampilkan contoh package-nya, biar nanti Pak Lukman bantu untuk penjelasannya. Bisa Ari di-sharing di sini? Bisa Pak. Ya, silakan di-sharing. Ini saya bikin package dulu Pak. Ya, New silakan project. bikin dulu. Betul. Dengan menggunakan Java application kan Pak tadi, Betul sekali. Lanjut. memberi nama dengan project. Project package boleh, silakan. Oke, Tadi ingat ya, nama project itu tidak boleh menggunakan spasi. ya. Ya, betul. Finish. Ya. Oke, sudah Pak. Oke, sekarang bikin sebuah kelas ya. Ya, di dalam satu package ya. Tadi nama package-nya adalah project 1 kan? Ya, sekarang bikin sebuah kelas ya di package tersebut. Oke. Ya. Kelas baru Pak. Ya, klik kanan, betul. Data kelas. Oke. Namanya apa kira-kira? Mau bahas apa tentang hari ini? Makanan. Hewan gitu mungkin? Boleh Pak, hewan Pak. Ya, silakan hewan. Ya. Hewan. Mm. Untuk kelas ini menggunakan huruf besar atau kecil Pak sebaiknya? Itu. Jadi tadi untuk nama project, untuk nama package itu kan huruf kecil, ya. Ya. Kalau untuk nama kelas huruf kecil apa huruf besar? Boleh huruf besar? Huruf besar. Ya, boleh huruf Oh, besar. baik Pak. Berarti finish. Oke, sudah jadi Pak. Oke, kira-kira mau dimasukin apa codingnya di sini di hewan tersebut? Public void. Ya, Mungkin public void info hewan. ya, informasi ya. Info, Public iya, void untuk info informasi. ya, silakan. Public void Info. Iya. Begini Pak. Iya betul. Habis itu panggilnya apa? Mau output apa sistemnya? Sistemnya mau dikeluarkan apa? Silakan. Sistem outprintln bagaimana Pak? Ya boleh. System.out.println. Nah ini apa? Hewan gitu. Kalau nama hewannya bagaimana Pak? Nah betul. Silakan nama hewannya. Misalnya kelinci ya Pak. Ya. Nah mungkin gini Alari, biar kita nggak bingung nama package-nya diganti kali ya, atau makhluk hidup kali, apa gimana? Oh boleh Pak. Nah, jadi nama package-nya diganti. Ini Pak. Ya. Oke. Makhluk hidup gitu. Klik kanan. Rename ini bukan Pak? Betul. Iya, betul. Makhluk hidup. Boleh pakai spasi nggak? Tidak bisa Pak. Enggak. Nggak boleh. Terus huruf awal menggunakan apa? Huruf besar. Huruf kecil. Oh, Kecil. ini nama package ya, huruf kecil. Oke. Oke, lanjut. Refactor. Refactor. Nah, sudah berubah Pak. Nah, betul ya. Itu ada yang salah nggak? Nah, Yang ini merah? di sini. Kenapa merah? Titik komanya belum? Di Oh ujungnya. iya Pak. Nah, sip. Ada yang salah lagi? Sistem. Oh, S-nya menggunakan S besar Pak. Ya, Nah, betul. Harus teliti ya. Oke, Ya. lanjut. Sekarang tadi nama kelas udah. Sekarang kelas apa lagi selain hewan? Makhluk hidup? Tumbuhan. Tumbuhan, boleh. Tambahkan. kelas baru lagi Pak. Ya, di kelas baru lagi. Tumbuhan. Ya, info lagi, public void info.
Sama juga ya Pak menggunakan sistem Iya, outline sistem. Iya, untuk sistem dot out. kan. Nah, ini kira-kira mau apa tumbuhannya? Hmm. Kalau mawar Pak boleh? Mawar boleh. Bunga Mawar. mawar gitu ya. Oh, baik Pak. Mawar. Oke. Nah, sudah Pak. Satu lagi ya. Kita punya 3 kelas. Satu lagi. Satu lagi manusia berarti Pak. Boleh manusia, kelas manusia. Silahkan. Ya. Ini. Oke. Info. Eh, mungkin pakai nama Devinta ya Pak ya. Ini aja, profesi aja mungkin profesi. Oh profesi. Ya, apa kira-kira? Dokter mungkin gitu ya. Dokter. Oke Pak. Hmm. Dokter. Tuh. Sekarang bikin package baru ya untuk Package mainnya. baru. Itu yang tadi kelasnya dihapus aja, Lari. Kan Yang- ada 4 tadi ya yang nggak dipakai. Nah, itu dihapus aja. Nah, oke baik Pak. Nah, sudah Pak. Mm-mm. Kita bikin package satu lagi buat main kelasnya ya. Di source package gini Pak kalau mau bikin package baru. Betul. Klik kanan. File package. Nama package-nya main Apa package. namanya? Iya, main package boleh. Main package. Nah, sudah Pak, sudah jadi package-nya. Sudah jadi. Tinggal di-import ya, dimasukkan ya. Oh, berarti bikin kelas lagi Pak. Oh iya, bikin kelas lagi main kelasnya ya. Ya. Main kelas. Ya. Nah, sudah Pak. Sekarang habis itu di bawah di atas package ya, di bawah package itu dipanggil dulu, ini diimport dulu ya. Oh, yang kelas Ya. di package sebelumnya tadi Ya, Pak ya? betul, di package apa tadi makhluk hidup ya dipanggil. Ya. Import. Makhluk hidup. Hewan. Ya, Seperti ini Pak. ya titik koma. Tuh. Panggil Oh. lagi. Dot apa tadi? Tumbuhan. Ya, tumbuhan boleh. Makhluk hidup. Hidup manusia. Good. Nah, Sekarang ya, jadi ya. Public static void main ya. public static void main. Dua kurung string ya. Kurung string. ARGS ada contohnya Lari ya. Tuh. Nah, seperti ini Pak. Ya. Panggil kelasnya Mhm. hewan berarti ya. Hewan Ininya hewannya H besar ya. oh hewannya H besar. Ya. Hewannya kecil, hewanku misalnya. Hewanku Sama dengan new hewan. New hewan. Oke. Buka kurung. Oh, Buka tutup kurung, titik koma. Panggil hewankunya .info ya. hewanku.info.
Seperti ini, Pak. Betul. Lanjut lagi. Panggil sekarang tumbuhan ya. Tumbuhan, Tumbuhan, tumbuhanku, new tumbuhan. yang terakhir manusia, Pak. Iya, betul. Seperti ini, Pak. Oke, bagus sekali. Coba sekarang kita di running ya. Running. Apakah outputnya jadi apa tidak? Di run. Yang kelasnya di running. Hmm. Nah, sudah keluar, Pak. Nah, sudah paham ya maksudnya dari konsep dari package ini? Kira-kira? Ya, Pak. Sudah Paham, Pak, Pak. sambil Jadi- bikin juga Pak. Paham, Pak. Ya, bagus. Oke. Jadi ini package ini ya terdiri dari 3 kelas. Ada dari kelasnya kelas hewan, tumbuhan, sama manusia. Ya, main kelas ini untuk memanggilnya, begitu ya. Kalau tadi kan untuk manusia berisi dokter profesinya. Untuk Hmm. tumbuhan berisi bunga mawar ya. Sama Iya, Pak. untuk apa tadi satu lagi? Hewan. Hewan itu adalah kelinci. Nah, itu bagus Kelinci. sekali ya. Terima kasih Alari untuk praktek pada pagi hari ini. Silakan di stop dulu sharingnya. Baik, Pak. Setelah kita melakukan praktek ya, sekarang kita tugasnya adalah berdiskusi kelompok ya. Yang tadi sudah dibagikan, kelompok pertama ada namanya kelompoknya Alari, yang kedua kelompoknya Ira. Silakan anak-anak semua berpendapat ya. Kira-kira apa saja yang termasuk dalam kategori package ini. Misalnya tadi kita bahas tentang makhluk hidup ya package-nya gitu kan. Nah sekarang anak-anak bebas bereksplorasi. Kira-kira mau bahas tentang apa nih kelompoknya seperti itu ya. Mungkin Astifan mewakili kelompok dari Ira untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Astifan. Bisa alat transportasi, alat komunikasi, atau yang lainnya Pak. Itu package-nya. Kenapa Pak? Itu package-nya atau bagaimana maksudnya? Iya Pak. Bisa dijelaskan apa namanya package-nya satu aja mungkin gitu. Dipilih dari di antara itu. Kira-kira Astifan mau bahas tentang apa? Kalau misalnya alat transportasi mungkin dijabarinnya tuh kayak mobil, motor, sepeda, kan banyak tuh alat transportasi macam-macamnya Pak. Nah itu macam-macam itu termasuk dalam kategori kelasnya gitu maksudnya ya? Iya Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang mungkin kelompoknya Alri, mungkin temennya siapa yang mau bantu menjelaskan di sini? Mungkin Raden ya, Pak. Raden Hilman. Ada yang teman, silakan ada yang teman. Ya Pak, contohnya juga misalnya, misalnya hewan, Mm-mm. hewan itu bisa sebagai Hewan sebagai package gitu hewan ini maksudnya. hidup, Hilman? ya package hewan, Pak. Kelasnya itu seperti kucing, burung, atau ikan, dan sistem outprint lainnya itu diisi Nah. tentang kehidupan dari si kelas ini. Seperti hewan ini hidup di darat, hewan ini hidup di udara dan di air. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali ya untuk penjelasan dari Hilman. Jadi package itu bisa apa saja gitu ya. Tadi kata Hilman, package itu bisa hewan Pak, nanti untuk kelasnya bisa jenis hewan tersebut, dan nanti untuk output-nya nanti bisa hewan itu hidup di darat, di laut, seperti itu ya. Itu bagus banget. Oke, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya.
karena tadi untuk kelompok satu, kelompoknya Aleri sudah mempraktekkan begitu ya tentang tadi makhluk hidup gitu. Mungkin di sini Ira bisa bantu untuk menampilkan ya tugas dari kelompoknya Ira, bisa Ira? Bisa, Pak. Ya, silakan Ira. Oh, kalau enggak Asifan aja kali ya mewakili kelompok Ira ya. Asifan Iya, silakan dipresentasikan tugasnya. Ini Pak, Iya, itu kelas package tentang apa? transportasi. Transportasi, baik. Kelasnya apa saja? Kelasnya itu ada mobil, motor, sama sepeda. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih. Di Rani udah jalan kan ya, Asifan ya? Udah Pak, udah di-run. Udah Oh, keluar outputnya. outputnya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ira ya. Baiklah, untuk sekarang kita prosesnya adalah tahap selanjutnya kita adalah namanya evaluasi atau pembelajaran melalui Google Form ya. Di sini Pak Lukman akan membagikan, kelihatannya ini ya, ada classroom ya. Kelihatan, Pak. Ya, di sini Pak Lukman sudah membuat sebuah job sheet ya, dan materi juga sudah ada di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, Kan, Pak. untuk materinya nanti anak-anak bisa unduh atau mengambil setelah pelajaran ini buat menambah materi wawasannya. Nah, untuk soalnya atau job sheet-nya ya atau pertanyaannya nanti di sini sudah ada ya sebuah soal. Nanti anak-anak bisa mengambil dan menjawab untuk sebuah evaluasi ya. Nanti Pak Lukman menilai dari sini ya, begitu. Baiklah. Selanjutnya untuk sampai materi sampai sini kira-kira sudah mengerti tentang konsep package-nya? Mengerti, Pak. Sudah Pak. Bagus sekali, terima kasih ya. Baiklah, Sudah, sebelum Pak. kita lanjut ke selanjutnya, Pak Lukman mengingatkan ya, karena kita harus karena kita menggunakan alat elektronik ya, baik laptop, dan itu butuh namanya listrik aliran listrik ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya, tetap berhati-hati karena kita harus menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja ya, K3-nya seperti itu ya. Kita sampai tahap di proses kesimpulan ya. Nah, kesimpulan. Mungkin Pak Lukman minta Alari bikin sebuah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, silakan. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini ya Pak. Yang pertama, pada pemrograman Java itu untuk membuat program kita menggunakan package untuk mengumpulkan kelas dalam satu tempat supaya gampang dalam menjalankan tugasnya. Terus selain itu juga package juga terdiri dari banyak jenisnya seperti Java Swing Event, Java.lang, dan lain-lainnya. Dan selain itu juga dalam satu project kita bisa membuat package lebih dari satu, begitu Pak. Bagus sekali. Sekarang saya minta Devinta ya untuk memberikan kesimpulan, silakan Devinta. Ya, saya sebenarnya cuma mau nambahin aja dari penjelasannya Valeri. Untuk kesimpulannya, untuk hari ini pembahasan materinya yang saya dapat itu tentang pengertian package, juga cara membuat package, terus juga jenis-jenis package, dan kayaknya udah sih Pak, itu aja. Oh, itu aja, oke, baiklah. Jadi poin dari kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini, package itu sebuah paket atau bundelan ya. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas yang memiliki karakter yang sama, karakter harus sama ya. Sebuah package dalam program Java terdiri dari kumpulan kelas maupun interface-nya. Ya. Di sini ada beberapa jenis package. Yang pertama java.swing, java.swing.event, java.lang, java.applet, java.text, sama
java.net. Ya, jadi itu materi atau kesimpulan untuk pelajaran untuk pagi hari ini. Pak Lukman harapkan anak-anak semua tetap belajar di rumah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi tidak boleh kita stop belajarnya sampai sini. Karena kalau kita berhenti belajar sampai saat hari ini, berarti kita stop juga untuk masa depan kita begitu. Jadi nggak boleh kita menyetop atau memberhentikan masa depan kita, karena anak-anak semua masih punya mimpi yang banyak, mimpi yang tinggi ya, dan itu harus segera diraih. Gitu ya. Bagaimana cara meraihnya? Meraihnya ya dengan anak-anak itu belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin seperti itu ya. Untuk materi hari ini bagaimana, sudah cukup kira-kira? Sudah, Cukup Pak. Oke. Baiklah, untuk untuk materi selanjutnya ya, kita akan bahas tentang namanya interface ya. Insya Allah nanti kita akan bahas untuk minggu selanjutnya seperti itu. Ya, kira-kira itu saja untuk hari ini, pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Ari bisa pimpin untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita. Amin. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya ya untuk anak-anak semua. Pak Lukman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.